Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kasih sayangnya, berada dalam pertolongan atau inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita membawa perubahan bagi peradaban manusia hingga saat ini kita masih bisa menjadi manusia yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan memberikan satu penjelasan tentang mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Saya adalah dosen dari Universitas Muslim Buton atau Umum Buton, mencoba untuk memberikan satu materi yang dimana materi ini sangat penting sekali di tengah banyaknya krisis atau krisis multidimensi. Salah satunya adalah krisis kepemimpinan. Organisasi akan mendapatkan atau mencapai tujuannya itu salah satunya ditentukan oleh pemimpinnya. Kurang lebih sekitar 60-70% pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin yang baik akan menentukan pencapaian tujuan dari organisasi. Oleh karena itu, dalam sebuah pertemuan pada hari ini sangat penting sekali kita mengenal dari ilmu kepemimpinan itu. Kepemimpinan mempunyai dasar kata adalah pimpin, ditambah dengan awalan ke dan akhiran an, itu menjadi kepemimpinan. Sebenarnya kata pimpin itu adalah kata kerja, di mana kata ini sangat penting untuk kita memimpin sebuah organisasi atau orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pemimpin itu adalah orangnya, dan kepemimpinan adalah sifat atau karakter dari pemimpin itu. Jadi kembali lagi saya jelaskan, pimpin itu adalah kata kerja dari memimpin orang-orang dalam sebuah organisasi. Pemimpin itu adalah orangnya, kepemimpinan itu adalah karakter dari seorang pemimpin itu atau sifat dari seorang pemimpin. Di sini saya menjelaskan berbagai macam hal tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Itu adalah makna dasar dari kepemimpinan. Tentu kepemimpinan banyak karakter atau gaya dari kepemimpinan itu. Ada yang menggunakan gaya otoriter, ada yang menggunakan gaya demokratis, ada yang menggunakan gaya laissez-faire, ada yang menggunakan gaya karismatik, dan masih banyak lagi. Ada juga sifat-sifat. Ada pemimpin yang punya sifat bulan, ada sifat matahari, ada yang punya sifat tanah atau bumi, ada yang angin, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang diambil dari unsur alam. Ada juga pemimpin yang lahir karena dia dilahirkan. Ada yang dilahirkan dari ditempa sebuah ujian atau pengalaman hidup sehingga terbentuklah karakter pemimpin itu. Ada juga yang menggunakan mitos campuran, yang dilahirkan sekaligus dia ditempa oleh sebuah ujian. Ya, inilah yang saya perkenalkan tentang kepemimpinan. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter ya, biasanya. Pemimpin otoriter itu adalah pemimpin yang dimana ciri khasnya dia mengambil keputusan tanpa melibatkan dari bawahannya atau selalu mendikte bawahannya, dan menganggap bawahannya itu tidak banyak tahu tentang organisasi, tidak banyak tahu tentang tugas pokok dan fungsi mereka sendiri, sehingga banyak didikte, banyak diberikan pengarahan yang kadangkala pengarahannya itu sifatnya kadangkala memaksakan juga kepada bawahan. Padahal tidak semua bawahan juga mengetahui akan hal itu. Tidak semuanya juga bawahan menyetujui akan hal itu. Tidak semua bawahan juga
mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemimpin, karena belum tentu juga arahan dari pemimpin itu semuanya benar, mutlak benar. Oleh karena itu maka lahirlah namanya gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, sekali lagi tadi saya katakan bahwa gaya kepemimpinan otoritaris yang pertama mendikte, suka memaksakan diri. Yang kedua, yang ketiga adalah selalu menyatakan bahwa dialah yang benar. Kemudian menganggap orang lain itu tidak lebih paham gitu. Selalu dialah yang paling paham di antara yang lainnya. Nah, ini yang kadangkala menjadi racun dalam sebuah organisasi. Orang yang sikap otoriter itu menjadi satu kendala dalam sebuah organisasi pada situasi-situasi tertentu ya. Kemudian setelah ada kepemimpinan otoriter itu, maka biasanya ada suara-suara dari bawah untuk menyuarakan aspirasinya. Maka lahirlah namanya kepemimpinan yang demokratis gitu. Kepemimpinan demokratis di mana orang-orang yang di bawah itu selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, lawan dari otoriter tadi. Kalau otoriter tadi selalu kurang melibatkan bawahan, bahkan tidak sama sekali. Ya, selalu keputusan itu datangnya dari atasan. Ya, tanpa kompromi bahkan gitu. Sedangkan dari kepemimpinan demokratis itu selalu melibatkan bawahan, karena menganggap bawahan itu memahami tugas dan fungsinya. Ya, bahkan ada yang berasumsi bahwa tidak semua pemimpin itu mengetahui semua tugas dari organisasi. Ada bawahan yang paham mengenai organisasi atau tupoksinya itu sendiri, sehingga harus melibatkan. Ya, dalam proses pelibatan anggotanya itulah yang disebut dengan kepemimpinan gaya demokratis, atau biasanya dengan menggunakan peribahasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Nah, itu yang selalu menjadi gaya dari kepemimpinan demokratis. Intinya kepemimpinan demokratis ini selalu menghargai pendapat dari bawahannya, selalu mengatakan bahwanya itu adalah orang-orang yang butuh perhatian, orang-orang yang memang diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan sesuai dengan keahliannya mereka atau sesuai dengan tugas yang mereka emban. Kemudian yang selanjutnya adalah pemimpin yang laissez-faire. Pemimpin laissez-faire ini adalah biasanya orang atau pemimpin yang dimana belum terlalu tahu tentang tugas dan fungsinya sebagai pemimpin gitu. Biasanya diserahkan kepada bawahan karena bawahan yang lebih tahu. Seharusnya atasan lah yang lebih memahami akan hal itu, lebih memahami tentang kondisi organisasi, tugasnya, fungsinya, bagaimana dia menjalankan strategi organisasi agar mencapai laba atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan tujuan yang diharapkan. Tetapi meskipun juga seorang pemimpin itu mengetahui banyak tentang organisasi itu, tapi jangan juga terlalu otoriter. Itu laissez-faire ini memang banyak yang tidak ditahu, sehingga banyak para bawahannya mengambil alih dari kekuasaan itu sendiri. Ini yang menjadi fatalnya juga. Ya, seharusnya yang memegang kendali atau memegang kemudi itu adalah nakoda gitu. Karena kalau nakoda salah mengarahkan kapalnya, maka bisa jadi menabrak karang. Ya, oleh karena itu orang-orang yang ada di bawah harus mensupport pemimpin yang ada di atas. Ada juga satu tipe kepemimpinan yang dimana disebut dengan karismatik atau karisma. Karismatik ini sebenarnya oleh para pakar mengatakan bahwa pemimpin yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seorang atau beberapa orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu kepemimpinan karismatik itu kalau dipikir secara logika itu kadangkala juga tidak masuk akal, karena orang yang hidupnya sederhana, hanya menggunakan sendal biasa, pakaiannya juga biasa, tetapi banyak pengikutnya. Itu banyak sekali. Salah satunya adalah para nabi, misalnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak pengikutnya. Dari masanya dia sampai akhir zaman itu ya luar biasa, sudah jutaan, ratusan juta bahkan para pengikutnya. Ada juga
pemimpin-pemimpin keagamaan lainnya yang pastinya punya jemaat atau punya pengikut yang luar biasa banyaknya. Nah, bahkan oleh salah satu pendiri bangsa Soekarno atau Presiden Republik Indonesia itu dikenal sebagai pemimpin yang karismatik karena punya banyak pengikut yang sampai hari ini juga masih diagung-agungkan atau masih diidolakan oleh salah satunya anak muda, bahkan orang-orang yang generasi tua itu banyak yang yang menyukai style dari Soekarno itu sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang, setelah tadi gaya kepemimpinan, saya akan menjelaskan tentang pemimpin yang lahir dari mana gitu. Tadi saya sudah singgung sebelumnya bahwa pemimpin itu sebenarnya banyak versi kelahirannya. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu lahir dari bakat atau katakanlah gen dari keturunannya. Ada yang mengatakan bahwa kalau bapaknya punya gen yang bagus, pasti anaknya punya gen yang bagus. Ya, ibaratnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selalu gen itu mengikut pada keturunannya. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Itu mitos-mitos yang berkembang. Tapi ada satu teori atau asumsi atau mitos yang membantah tentang gaya kepemimpinan itu. Yaitu adalah pemimpin itu bukan dilahirkan tapi dibentuk. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat. Ada misalnya bapaknya seorang petani, tapi anaknya bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi kepala daerah. Katakanlah ayahnya adalah seorang tukang gerobak, tapi anaknya itu bisa menjadi pemimpin di sebuah organisasi besar, ya, bahkan bisa menjadi pengusaha besar dan lain sebagainya. Ini yang oleh pemegang mitos ini mengatakan bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi memang mereka dibentuk oleh sebuah lingkungan yang menjadikan dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian lahir teori yang ketiga adalah pemimpin itu bukan hanya dilahirkan tapi harus dibentuk. Karena kalau hanya dilahirkan tanpa dibentuk maka tidak akan maksimal. Oleh karena itu pemimpin yang bagus itu pemimpin yang dilahirkan dari keturunan atau gen yang unggul, tapi harus dibentuk juga melalui proses pelatihan, diberikan satu pengajaran dari guru, dari ustadz, dari orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual dan lain sebagainya, sehingga dia terbentuk jiwa kepemimpinan yang bagus. Banyak sekali sebenarnya mitos-mitos lahirnya seorang pemimpin. Ada juga yang mengatakan bahwa pemimpin itu lahir karena memang ya sudah seperti itu. Pemimpin itu lahir karena memang dari orang tuanya atau dari keluarganya, memang bukan mesti juga dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu pasti akan terus menerus mereka memimpin organisasi. Banyak hal yang bisa kita pelajari, intinya bahwa menjadi pemimpin itu harus bijak. Bijaknya adalah bagaimana kita melihat kondisi orang-orang yang di bawah. Kita harus merasa peka, kita harus simpati dan empati dengan kondisi yang ada di bawah. Kita tahu bahwa seorang pemimpin itu pasti mempunyai fasilitas kekuasaan yang bagus, tapi belum tentu juga orang-orang yang ada di bawah. Banyak orang yang awalnya menjadi bawahan kemudian nanti menjadi seorang pemimpin, kadangkala lupa daratan pada saat menjadi seorang pemimpin. Padahal esensinya seorang pemimpin itu adalah amanah yang harus diemban. Jabatan tidak kita katakan sebagai sesuatu yang kita duduk ya. Tapi sebenarnya jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu adalah sebuah semacam tong yang harus dipikul gitu. Dan semakin besar amanah itu atau tong itu semakin besar, semakin banyak isinya, maka semakin berat kita pikul. Itulah adalah pemimpin yang bijak. Ya, semakin besar kekuasaannya,
maka semakin berat dia memukulnya. Bagaimana cara agar tong itu dipikul dengan baik atau bisa diringankan? Maka perlu bantuan orang-orang yang di bawah. Orang-orang di bawah. Minimal tidak doa yang harus kita lakukan kepada pemimpin, kepada bawahan. Bersama-sama kita berdoa agar proses kepemimpinan itu berjalan dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang menjadi amanat pada saat sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Insya Allah akan bermanfaat bagi generasi-generasi selanjutnya, utamanya bagi kita yang hidup sekarang. Dan yang paling penting, seorang pemimpin itu harus memberikan satu kontribusi yang sangat penting bagi bangsa dan tanah air, agar bangsa ini bisa membangun dan bisa mendapatkan kejayaan sesuai dengan yang kita harapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.